keluhan lambung ini masuk dalam kategori keluhan psikis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Fajar dalam acara Ngobras, ngobrol santai soal kesehatan. Kalau kita ngobrolin dari kemarin ini tentang lambung, itu baru fase pertama saja. Ada lagi sebuah fase ketika keluhan lambung ini masuk dalam kategori keluhan psikis. Penasaran? Mau bahas apa? Kita bahas tentang GERD. GERD, GERD. Kadang-kadang orang sulit membedakan mana keluhan lambung, mana keluhan GERD. GERD itu istilah medisnya kita sebut dengan gastroesophageal reflux disease, atau penyakit yang diakibatkan asam lambung naik ke saluran pernapasan dan saluran cerna. Awalnya di fase pertama orang memiliki keluhan, ya hanya keluhan mah saja. Orang terlambat makan, kemudian dia ngerasa perutnya kembung, ya. Berlanjut ketika keluhan itu dibiarkan, maka dia bermanifestasi seperti apa yang saya jelaskan di video sebelumnya tentang apa keluhan lambung itu. Nanti dia akan bermanifestasi menjadi apa? Tukak lambung. Terjadi pelukaan di dinding lambung. Setelah terjadi pelukaan di dinding lambung, dibiarkan tanpa ada upaya untuk memperbaiki fungsi lambung, maka kita akan masuk di fase yang sering kita sebut dengan istilah GERD, gastroesophagus. Apa sebetulnya yang mengakibatkan orang bisa menderita penyakit yang satu ini? Yang pertama adalah membiarkan pola penyakit atau gangguan lambung yang akhirnya bermanifestasi, ya, merusak semua sistem pencernaan yang ada di tubuh kita. Asam lambung itu bukan penyakit. Maka saya tidak masukkan kategori asam lambung di sini dalam penyakit. Karena asam lambung itu senyawa, enzim yang ada di dalam tubuh kita yang keluar membantu proses pencernaan. Kemudian kenapa asam lambung ini jadi penyakit? Karena kita terbiasa menzolimi organ tubuh kita. Misalnya saya sampaikan, body clock-nya itu pagi harus ada sarapan. Kita biarkan nggak sarapan sampai pukul 12 siang. Apa yang terjadi? Tubuh kita ini kan sudah membuat pola. Dia akan mengeluarkan asam lambung terus. Sementara tidak ada yang digiling, tidak ada yang dibantu, dicerna. Akhirnya asam lambung inilah menguasai lambung dan naik ke atas. Ketika asam lambung ini berlebih, maka terjadilah keluhan asam lambung. Nah, kelebihan asam lambung itu kalau dibiarkan, dia akan naik satu fase menjadi GERD. Asenti. Wah, keluhannya tuh. Dari GERD ini apa, Kang? Tanda-tandanya. Yang paling pertama ya sama keluhannya. Perut terasa begak. Kemudian kembung. Kemudian apa? Perih. Mual. Bahkan sampai titik terakhirnya ini perut kita seperti, usus kita ini seperti diperas-peras. Sakitnya bisa sampai ke belakang, menusuk-nusuk, mirip seperti sakit ginjal. Nah, ini kalau dibiarkan, ya, akan bermanifestasi lagi. Dia akan naik ke atas. Asam lambung itu akan naik ke atas. Dia mengikuti arah angin, kalau dalam ilmu holistik, sampai ke arah dada. Dada terasa sempit, napas pendek, ya. Kemudian apa? Panic attack. Asam lambung yang naik kemudian bersemayam di dada ini mengakibatkan panic attack. Panic attack, masalah kecil jadi besar, masalah besar lebih besar lagi. Untung kalau misalnya panic attack-nya ini menyerang di sisi spiritual. Karena saya pernah mendapati seorang klien yang kalau lihat api kayak lihat neraka gitu ya. Kalau nggak sholat takut dosa, nah itu lebih baik. Nah, kalau panic attack-nya misalnya di pekerjaan, asal lihat bos, wah kayak lihat musuh gitu kan. Asal lihat temennya itu kayak lihat kolektor, nah itu luar biasa, itu bahaya. Nah, ini kalau kita biarkan lagi, dia akan naik lagi ke atas. Bahkan penelitian terbaru, saya juga kaget. Ternyata dulu kita pernah dengar ada batuk 40 hari, batuk 100 hari. Ternyata batuk itu bukan diakibatkan dari permasalahan organ di paru-paru, tapi ternyata dari asam lambung yang naik tuh. Bisa juga mengakibatkan batuk. Sampai saat ke tenggorokan, ya. Apa yang dirasakan? Tenggorokan ini jadi gampang radang. Kemudian masuk ke mulut, bau mulut, gusi berdarah, dan rasa tidak nyaman di seputaran dada, ya, dada panas terasa terbakar.
naik lagi ke atas. Dari tadi panic attack, jika sudah sampai ke atas, ke area kepala, maka bisa mengakibatkan yang sering kita sebut dalam istilah dunia terapi ini mental disorder. Karena udah panic attack, kemudian dia akan merusak sisi daripada kranial kita ini untuk dapat berpikir secara baik. Jadi mirip-mirip orang gangguan jiwa. Bahkan kalau ketemu peruqyah, gangguan jin nih. Karena mirip banget. Pandangan nggak fokus, sering mengigo, ya, menyebut-nyebut membayang-bayangkan masa lalu, kemudian tidak ingin hidup, semangat hidupnya hilang. Oh, mirip banget dengan gangguan jin. Nah, ini perlu kita cermati. Seseorang yang sudah menderita GERD, ya, di fase GERD ini butuh pendampingan khusus. Jadi tidak hanya sekedar kita berikan obat saja, berikan herbal saja, tapi kita butuh pendekatan secara emosional. Jadi kalau dalam dunia terapis itu nggak hanya bicara fungsional menerapi, tapi ada emosionalnya. Nah, emosional inilah yang bisa membantu bagaimana supaya orang yang sudah menderita GERD ini bisa kita reduksi, ya, bisa kita bantu untuk mengatasi keluhannya. Dari 1 sampai dengan 3 video kita bahas tentang kasusnya. Pasti penasaran, apa sih Kang sebetulnya solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki fungsi daripada lambung itu sendiri? Cek di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jangan lupa bahagia.